Halo, berjumpa lagi sama saya Rama di channel Rama Wow. Mau cerita-cerita, beberapa hari yang lalu itu akhirnya memutuskan langganan plugin berbayar, yaitu UAD Sparks. Nah, dari Universal Audio. Karena kebetulan dalam beberapa minggu ini mereka ada diskon 50%. Ya, 50%-an lah. Jadi yang pertamanya $160 per tahun, jadi cuman 99. Oke. Yuk, kita lihat website dulu. Nah ini ya, ini ada sparks.uad.com. Nanti kalian bisa langsung login atau bikin akunnya. Videonya dibuat di tanggal 17, masih ada sisa waktu 3 hari. 3 hari untuk kita memutuskan enaknya langganan apa enggak. Ini langsung join the party aja. Jadi mereka ulang tahun yang kedua kalau nggak salah. Nah, untuk UAD Sparks itu beda sama UAD. Maksudnya bedanya kalau UAD Sparks kita bisa natif, jadi nggak perlu pakai hardware-nya, nggak perlu pakai satelitnya ataupun UA Apollo-nya. Nah isinya apa aja? Isinya banyak, tapi memang nggak semuanya. Jadi yang di sini tuh nggak semuanya dapat. Nah kita lihat ini udah aku siapin UA Connect-nya. Jadi nanti setelah kita langganan, kita langsung bisa install UA Connect. Nah, ini kita dapat apa aja? Yang pertama dapat Elektra 88 Vintage Case. Ini electric piano. Ini emang jarang sih, instrumennya jarang banget aku pakai karena ada plugin yang menurut aku lebih enak. Ini ada Moog Minimoog Synth. Oke, ini retro vintage opal morphing synth. Ini juga belum nyoba sih sebenarnya. Opal, Polymac belum nyoba, Ravel Grand Piano ini udah dicoba, masih enak. Active Case, lalu ada Waterfall B3 organ. Nah, yang menarik ini, jadi ada sekitar berapa ya? 40-an lebih plugin di sini. Ada 1176, koleksi dari 1176 nanti kita dapat 3. Jadi Rev A, Rev E sama Anniversary Edition. Menurut aku itu 1176 itu wajiblah dikuasai karena emang dibuat apapun enak. Yang kedua ada API 2500 bus kompresor. Ini sebenarnya sama kayak bus SSL atau Manly Very Mew atau Fairchild. Nah, tapi kalau buat aku penggunaan EP 2500 ini untuk lagu-lagu yang kencang-kencang rock gitulah. EP Vision Channel Strip. EP Vision Channel Strip ini isinya ya channel strip punyanya API. Lalu ada Avalon VT737 Channel Strip. Ini channel strip juga yang umum dipakai sama musisi pop R&B di Amerika sana. Indonesia juga sih, Indonesia banyak juga studio yang pakai Avalon ini. Lalu Brigade Chorus. Ya chorus. Lalu ada lagi Capital Chambers. Ini belum nyoba karena nggak terlalu familiar sama reverb chamber sih dari dulu gitu. Lalu ada Capital Mastering Compressor. Ini mastering kompresor yang dipakai di studio Capital. Sebenarnya gini cocok-cocokan nih sama engineer juga cocok-cocokan, sama lagunya juga cocok-cocokan gitu. Aku juga belum sempat pakai karena baru beberapa hari ini, jadi belum sempat semuanya diulik. Century Tube Channel Strip. Nah, menurut aku ini yang paling enak. Century Tube Channel Strip ini channel strip yang simple dan enak, dibuat vokal enak, bass, elektrik gitar, akustik. Mungkin kecuali perkusi sih, belum nyoba di perkusi kayak drum, itu belum. Tapi menurut aku ini yang paling worth, Century Tube Channel Strip. Lalu ada DPX 160 kompresor. Ini juga kompresor legendaris juga. Kalau aku biasa pakai di drum bass pakai ini. Lalu ada Empirica Labs Distressor. Nah, ini kalau kata orang Amerika salah satu kompresor yang wajib dimiliki di studio karena emang masuk sini tuh gampang banget dan jadinya enak distressor ini. Dan aku juga sering pakai di track yang emang membutuhkan coloring banget karena di situ ada nambah harmonic distorsi dan lain-lainnya gitu. Lalu Fairchild Tube Limiter Collection yang sebenarnya aku nggak pernah pakai sama sekali. Lalu ada Galaxy Tape Echo. Nah ini enak sih buat vokal, jadi buat delay echo vokal asik. Helios tipe 69 Preamp and EQ. Ini biasa ditaruh di awal sendiri. Jadi di track biasanya yang pertama itu tape saturasi, terus baru kalau ada preamp kayak gini dipasang. Tapi juga cocok-cocokan preampnya. Lalu ada Hits Feel EQ Collection, nggak pernah pakai.
belum pernah pakai sama sekali, entah ini apa. Ada lagi Hitsfield Reverb Chambers. Yaitu nggak pernah pakai reverb chambers. Kalau yang dipakai biasanya cuma room, plate, terus buat gitar, spring. Kan biasanya cuma itu aja soalnya. Lalu ada LA2A tube kompresor. Nah, ini kompresor sejuta umat karena gampang banget, cuma peak reduction, terus gainnya diatur. Ini enaknya pakai vokal enak banget. LA2A tube kompresor. Kemarin gratis juga kan ada kan. Lalu ada LA3A kompresor. Nah, ini kompresor yang kalau kau mau instrumen atau vokalmu jadi di depan, front. Nah, itu pakai kompresor ini, LA3A. Jadi cocoknya sih ya bass, vokal, gitar gitu. Terus ada Lexicon Digital Reverb. Nah, ini kepake sih ini. Ini menggantikan reverbku yang lain. Jadi kemarin kan pakai reverb bawaan Cubase. Nah, itu tak gantikan pakai ini. Enak. Manley Massive Passive EQ. Nanti di sini dapat dua, yang satu untuk mixing, terus ada Manley Massive Passive untuk mastering. Ini menarik banget buat aku karena sebenarnya aku UAD Sparks ini aku ngejar Manley-nya gitu. Karena hardware-nya mahal. Mahal banget. Itu sekitar 100 juta ke atas kalau nggak salah. Apalagi sekarang dolar naik, lebih gila lagi. Nah, Manley Massive Passive itu sebenarnya untuk nge-shape, membentuk karakter di mixing bisa, dan lebih bagus, lebih mewah lagi kalau di mastering gitu. Aku udah nyoba emang. Manley to preamp ini jarang kepake sih, jadi dia sudah ada di Voxbox. Nah, Manley to preamp ini karena aku sering pakainya yang NIF kalau dari UAD ini, karena NIF-nya enak. Terus Manley Variable Mu kompresor, ini kompresor wajib di mastering. Jadi tak pakai untuk kompresor mastering itu bisa, pokoknya yang group. Jadi kalau drum group itu juga bisa pakai ini. Tapi aku kalau drum biasa pakai Fairchild tadi sih, sama pakai DBX. Jadi kita coba mana yang enak, ya udah itu yang pasang. Lalu ada Manley Fogbox Channel Strip. Ini channel strip yang tulisannya Fogbox, berarti untuk vokal, tapi nggak juga karena untuk bass enak, elektrik gitar sama akustik juga enak. Tapi emang karena ini produk yang ngeluarin langsung Manley-nya, maksudnya bukan emulasi KW dari perusahaan lain, jadinya ini yang otentik sekali sih Manley ya. Terus ada NIF 1073 preamp and EQ. Nah, ini tuh hampir ada sekarang di setiap trackku, karena emang ngebentuk soundnya jadi mewah banget. Lalu ada Oxid tape recorder. Ini nggak tak pakai karena aku pakai yang Studer. Nah, jadi Oxid tape recorder kita mengsimulasikan tape rekaman pakai tape gitulah. Lalu ada Pultec Passive EQ Collection. Ini biasanya aku pakai di mastering, tapi sekarang kalau mastering pakai Manley aja udah cukup, Massive Passive tadi. Kalau mau pakai ini biasanya untuk nge-shape vokal. Jadi kan ada low, ada yang mid, EQP 1A-nya kan gitu. Itu biasa buat nge-shape untuk high-nya di shape pakai ini enak juga. Pure Plate Reverb. Kalau Pure Plate Reverb sempat pakai ini untuk vokal, tapi ternyata buat aku ya nggak kebiasa. Soundnya juga biasa aja. Jadi mending pakai yang Lexicon tadi. Lalu ini ada plugin yang cukup spesial buat aku, namanya Sound City Studio. Jadi Sound City Studio ini dia mengemulasikan ruangan. Jadi ruangan Sound City Studio di Amerika diemulasikan di sini. Itu. Lalu ada Studer A800 tape recorder, ini yang aku pakai. Ini yang aku pakai hampir di setiap track juga. Terus ada Studio D Chorus, ya chorus seperti biasanya. Teletronic LA2A Level Collection. Ini tadi yang jadi nanti dapatnya 3. Ada yang top sama yang 2 itu, ada 2 lagi pokoknya. Nah, 3 itu nanti ada karakternya sendiri-sendiri yang jadi beda. Terus ada UE 175B 176 tube kompresor. Nah, ini tuh sepintas kayak 1176, tapi ternyata bukan. Nah, jadi dia kayak 1176. Jadi kalau nggak salah malah 175B 176 duluan sebelum 1176. Jadi lalu Billboard 6 bikinlah yang versi FAT. Nah, jadilah 1176 kalau nggak salah gitu. Terus ada plugin baru, Verve Analog Machine.
ya mensimulasikan jadi retro gitulah. Ini terus yang terakhir ada waterfall rotary speaker. Ini kayak kan ada kan speaker gitar yang rotary gitu. Dan aku juga belum pernah pakai, maksudnya untuk kegunaannya juga belum tahu. Nah, jadi dapat itu lumayan. Ini emang nggak selengkap yang UAD-nya langsung, tapi buat aku udah lumayan karena banyak yang tak pakai di sini kayak 1176 kepake, API kepake, UAD Century kepake, Distressor, terus DPX kepake, LA2E, LA3 itu kepake. Jadi yang nggak semuanya tapi banyak banget yang kepake, jadi menggantikan plugin-pluginku yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kan ada yang dari Cubase atau dari Wave gitu. Nah, ini kenapa kok kemarin memutuskan beli langganan UAD Sparks, karena SSL sama slide-nya waktu itu belum diskon. Jadi ya udahlah, sikat dulu aja deh, ternyata enak. Oke, nanti ini bakal aku bahas satu-satu di video-video selanjutnya. Nggak semuanya, tapi yang aku pakai aja. Jadi kayak instrumen, Elektra, Moog, Poly, Ravel, Grand Piano ini nggak tak bahas. Mungkin yang aku bahas agak detail itu nanti yang audio efeknya, tapi tetap nggak semua gitu. Yang cuman yang biasa aku pakai. Oke, gitu mungkin sekian dulu dari aku. Terima kasih. Oke, sampai jumpa.